Pak Indira boleh titik sampai situ dulu karena itu berdasarkan histori kasus-kasus yang didampingi oleh LBH. Tapi soal tanda-tanda kekerasan, Pak Kapolda harus menjawab terlebih dahulu. Irjen Pol Suaryono. Pak Kapolda, selamat malam Pak Kapolda. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak keluarga dan juga LBH yang sangat yakin bahwa ini ada tanda-tanda kekerasan, bekas sepatu, dipukul, dianiaya Pak Kapolda. Kita juga ingin bukti scientific crime-nya bagaimana dari pihak kepolisian. Pak Kapolda, Baik, silakan. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kepolisian Polda Sumatera Barat yang pertama menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya Ananda Afif Maulana. Yang kedua, tentunya kami terima kasih sudah diundang di acara ini untuk meluruskan informasi-informasi yang malang melintang. Informasi yang belum berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Masih bersifat asumsi, kira-kira, mungkin, jangan-jangan itu. Sehingga kami berkepentingan dalam kesempatan ini, selaku Kapolda yang bertanggung jawab atas keamanan di wilayah Sumatera Barat, kami mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum yang setegak-tegaknya. Sehingga dari awal kami turun langsung menangani perkara ini sampai detik ini untuk mengumpulkan bukti, saksi, dan seterusnya. Yang pada intinya pada kesempatan ini saya bersyukur hari ini ada hadiah untuk saya. Karena saya berhasil membuka handphonenya Afif Maulana. Isinya boleh Ini langsung pertama disebutkan Pak. kali. Isinya disebutkan Boleh. Pak. Nah, ini Pak. Karena apa? Mengapa selama ini kami susah membukanya? Karena ada passwordnya yang tidak bisa dirubah. Ternyata passwordnya itu dari tanggal lahirnya. Baru ini foto-foto yang bisa kami tayangkan. Di videonya ada juga di handphonenya. Tapi ini awal-awalnya, maaf, ini bisa dilihat di videonya. Ini di handphonenya Afif Maulana. Bahwa sambil saya menceritakan kronologisnya. Bahwa tanggal 8 Juni, 8 Juni 2024, ini sudah terjadi percakapan antara Afif Maulana dengan Aditya. Ini asli dari handphonenya Afif Maulana yang bisa kami buka hari ini. Ini adalah video tanggal 8 Juni 2024, hari Sabtu. Video apa Bapak? Mohon maaf, ini belum terbuka di layar kami Pak. Ini video apa maksudnya Pak? Percakapannya belum bisa kami baca, belum bisa kami lihat Bapak. Baik, kami nggak usah menayangkan videonya, kami jelaskan saja. Masih kelihatan atau belum Pak? Masih terlihat jelas, tapi saya minta tolong stop screen-nya. Nah, ini dia, sudah full. Kembali ke Bapak. Silakan Pak Kapolda. Baik. Ini adalah beberapa gambar yang kami ambil. Ini bahwa Afif Maulana dengan membawa pedang yang panjang ini, dia sudah persiapan untuk berangkat ke rumahnya Aditya dengan percakapan di WA-nya. Jadi chattingannya itu memang pukul 20.30 itu sudah menanyakan kapan jadwal tawurannya. Kemudian dijawablah oleh Aditya, silakan datang ke rumah karena saya belum tahu jadwalnya. Karena ini ada 4 geng yang terlibat di rencana pertempuran mereka, geng Cengkeh Raya, geng Gaung All Star, geng Bandar buat misteri. Nah, ini diantaranya adalah nama-nama yang tertera di dalamnya sudah kami deteksi dan itu diantaranya ada nama yang terlibat di pertempuran itu. Nah, di saat mereka menunggu di rumah Adit dan Afif itu bersama di rumah Adit, itu mereka membuat supermi dulu di rumah. Makan supermi dulu sambil menanti sampai pukul 1.30 dini hari. Mereka berangkat menuju titik pertama yaitu di geng di Cengkeh Raya. Mereka berkumpul 15 sepeda motor di sana, kemudian bergeser untuk menuju kelompok berikutnya yaitu di yang 10 motor. Akhirnya 25 motor berkumpul yang isinya kurang lebih pesertanya ada 50 orang. Itu bergerak menuju kelompok yang akan diserang. Itu terjadi pada Minggu dini hari pukul 3.00. Tepat pukul 3.40 beradalah di atas jembatan Kuranji. Mengapa di situ berkumpul 37 polisi? Karena 7 polisi yang dari Polresta itu kekurangan kekuatan. Sehingga meminta bantuan ke Polda sejumlah 30 orang sehingga menjadi 37 orang untuk mengejar pelaku-pelaku calon tawuran ini yang jumlahnya kurang lebih 50 orang dengan menggunakan senjata tajam. Nah, begitu sampai di atas jembatan, kurang lebih pukul 3.30, 3.40, maaf, jam 3.40, itu ada 2 sepeda motor di depan anggota polisi
yang kemudian kejar-kejaran lah di atas jembatan itu. Yang akhirnya ada 2 anggota kami yang menendang sepeda motor yang ditumpangi Aditya yang kemudian yang memboncengkan Afif Maulana. Nah, di saat terjatuh sepeda motor, ini yang menendang ini langsung melaju ke depan karena mengejar pelaku yang lainnya. Sehingga ada tim sweeper yang ada di belakangnya untuk mengamankan korban yang jatuh, yang karena ditendang oknum anggota polisi yang ada di depan yang melaju ke depan. Nah, pada saat itulah, hitungan detik, Afif Maulana itu jarak 3 meter mengajak Aditya dengan kata-kata, "Kak, melompat saja kita, mengamankan diri. Mau melompat ke sungai, mau mengamankan diri." Tetapi jawaban dari Aditya adalah, "Jangan melompat, kita menyerahkan diri saja kepada polisi." Ini sudah kami periksa, sudah kami BAP, Saudara Aditya. Percakapan terakhir saat sebelum berpisah dengan yang namanya Afif Maulana itu adalah hitungan detik yang di atas jembatan itu. Setelah berbelakangan mereka, Adit mencari handphonenya yang hilang. Dan kemudian di saat itulah ditangkaplah Adit oleh anggota polisi. Yang saat menengok ke belakang, Afif sudah tidak ada di belakangnya. Kata-kata terakhir yang tadi mengajak melompat, tidak diikuti melompat, tapi mendapatkan saran, jangan melompat, kita menyerahkan diri saja. Saat Aditya ditangkap oleh anggota polisi ini, Aditya sempat menyampaikan informasi kepada polisi yang menangkapnya itu. Dengan kata-kata, "Pak, ada teman saya yang melompat." Tetapi polisi tadi itu tidak terlalu menghiraukan. Karena polisi itu justru tidak percaya kalau ketinggian seperti itu, si namanya yang membonceng tadi, "Pak, teman saya yang membonceng itu melompat." Akhirnya ya, yang ada di depan mata itulah yang diamankan ke Polsek. Ini cerita awal. Saat dibawa ke Polsek, ada sejumlah 20 sepeda motor, kemudian ada 18 calon pelaku tawuran itu yang diamankan di Polsek Kuranji. Tidak ada satupun yang namanya Afif Maulana. Karena justru saat sampai Polsek ini pun, Adit masih bertanya lagi. Dan menyampaikan informasi lagi kepada polisi yang lain, sudah kami BAP, Adit sudah kami BAP, polisinya sudah kami BAP, bahwa, "Pak, tadi teman saya ada yang meloncat." Tapi polisi itu juga tidak menghiraukan atas informasi dari Adit. Ini yang pertama. Sehingga kami menyampaikan, yang pertama adalah, bahwa tidak mungkin Adit dan Afif itu keluar rumah itu mau ke pesta. Tidak. Karena kami patahkan dengan percakapan yang ada di chattingan WA dan handphone Afif yang terbuka, yang mereka memang mau mengajak tawuran. Sementara yang di handphonenya Adit sudah tidak bisa kita buka lagi. Itu terkait dengan informasi dari awal, memang nomor handphonenya Adit itu ada yang memerintah untuk diganti SIM card-nya agar tidak terdeteksi percakapan antara Afif dan Adit. Ini juga sudah kami ketahui isinya. Pak Kapolda. Nah, sementara ya, Pak Kapolda, selain keterangan dari Adit, kemudian mungkin keterangan dari calon-calon pelaku lainnya, apakah ada bukti lain yang diamankan pihak kepolisian, yang disita mungkin di jalan CCTV, yang kabarnya memorinya terbatas, yang memperlihatkan kemana larinya Afif dalam hitungan detik, tiba-tiba hilang dan tidak disisir oleh pihak kepolisian, Pak Kapolda? Baik. Saya pastikan di sini tidak ada satupun yang melihat Afif itu meloncat. Akan tetapi, indikasi percakapan terakhir ajakan melompat yang dilakukan oleh Afif kepada Adit. Kemudian Adit menolak untuk meloncat. Dan kemudian Adit justru menyampaikan perintah, jangan meloncat, kita menyerahkan diri saja. Itu sifatnya kan himbauan dan ajakan kepada Afif untuk tidak meloncat. Dalam hitungan detik saat membelakangi, masing-masing berbelakangan, karena Adit mencari handphonenya yang hilang, saat dia ditangkap oleh polisi sudah tidak melihat lagi Afif di belakangnya. Itu dalam hitungan detik. Sesaat setelah dia mengajak untuk meloncat. Nah, ini cerita di atas jembatan Kuranji. Jadi di atas jembatan ini Pak Kapolda hanya diamankan Pak ya? Tidak ada penganiayaan dari oknum personil Bapak di atas jembatan ini? Saya memeriksa semua personil yang ada di situ, termasuk ada 3
yang lain yang tertangkap di atas itu tidak pernah melihat adanya oknum polisi yang melakukan perbuatan menyimpang di atas jembatan Kuranji, Pak. Mereka hanya mengamankan 5 senjata tajam berupa celurit, kemudian badik, kemudian gergaji, dan enggrek. Enggrek itu adalah sejenis celurit yang panjang. Itu berserakan di atas jembatan itu. Yang satu masih membawa, itulah yang sampai sekarang masih kami tahan, karena memang terbukti ada pada tangannya. Kemudian yang lain dibawalah ke Polsek itu hanya 18 orang. 15 orang masih sehat di situ, 1 orang sedang diperiksa, 1 orang saksi, dan 1 orang di rumah sakit. Setelah kami kumpulkan 18 orang itu, 1 pun tidak ada yang namanya Afif Maulana. Nah, untuk memastikan Afif Maulana ada atau tidaknya di Polsek atau di Polda, itu dokumen-dokumen kami sangat lengkap. Ada saksi-saksi yang menyatakan memang tidak ada. Tadi siang beredar bahwa saksi 2 dan 13 menyatakan Afif Maulana ada di Polsek dan Polda. Setelah tadi kami periksa, termasuk dari sipil, yaitu bidang yang khusus menangani itu dari Pemprov, itu menanyakan, itu ternyata juga dia menjawab bahwa tidak pernah melihat sama sekali Afif Maulana itu di Polsek maupun di Polda. Ini yang terjadi. Pak Irjen Pol Suwaryono, ini cukup berbeda dengan keterangan dari EBH, dari Mbak Indira dan juga pihak keluarga, karena saksi yang mereka temui melihat bahwa Afif ada di Polsek Kuranji. Sesaat lagi Pak Kapolda ditanggapi, kita akan kembali usai jeda hanya di Catatan Demokrasi.